الهجرة رحلة هادينا. باب الكلام. كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد. Kata babu maknanya ada yang hissi atau indrawi dan ada yang maknawi. Makna hissi adalah celah bertutup yang dipakai keluar masuk. Dengan kata lain, makna hissi dari bab adalah pintu. Adapun makna maknawinya, bab itu adalah satuan yang mencakup masail atau subbab. Kata bab bisa diterjemahkan bab atau topik. Al-kalam adalah isim masdar. Asalnya dari kata takallama yatakallamu takalluman. Lalu sebagian hurufnya dibuang dan diubah ke wazan fa'al menjadi kalam. Mungkin juga difahami sebagai masdar kallama, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghurarud Durar karya Ibnu Unaqa. Makna bahasanya adalah ucapan. Dalam istilah ilmu nahwu, tetap saja biarkan sesuai lafaz aslinya, yakni al-kalam. Karena sudah menjadi istilah, jadi tidak usah diterjemahkan. Tapi jika mau diterjemahkan, maka terjemahkan dengan kalimat sempurna. Jadi kalam bisa diterjemahkan kalimat sempurna. Adapun jika kaf dikasrah menjadi kilam, maka itu jamak dari kalmun yang bermakna luka. Jika kafnya didommah menjadi kulam, maka maknanya tanah atau lahan kasar alias keras. Adapun kalim, ya pendek ya, kalimun, maka itu jamak dari kalimah yang bermakna kata. Adapun qaul, maka itu mencakup kalam, kalimah, dan kalim. Kalam dipecah dari kata kalmun yang bermakna melukai, karena kata-kata itu juga bisa melukai psikis orang, bahkan lebih sakit daripada sakit fisik. Kata kalam pada lafaz kalamuhum sudah diterangkan barusan. Kata hum pada lafaz kalamuhum adalah dhamir muttasil posisi genitif. Dalam konteks ini berposisi sebagai pemilik. Bisa diterjemahkan mereka. Ia merujuk pada nuhat atau nahwiyin atau pakar nahwu, para pakar nahwu yang ada secara perkiraan. Ini adalah contoh dhamir yang merujuk pada makna yang ada dalam pikiran, tidak merujuk pada lafaz yang ada sebelumnya. Kata lafzun adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, seperti khalqun yang bermakna makhluk. Asalnya dari kata lafadha yalfidhu lafzan yang bermakna melafalkan. Jika diubah menjadi isim maf'ul yakni malfuz, maka dimaknai yang dilafalkan. Lafzun bisa diterjemahkan lafaz atau bunyi bahasa. Syarat bahwa sesuatu itu disebut lafzun harus mengandung huruf hijaiyah. Sebagian pakar nahwu menggunakan lafaz qaul sebagai pengganti lafzun. Ya, maksudnya saat mendefinisikan kalam itu lebih memilih lafaz qaul. Kalamuhum qaulun mufidun, kira-kira begitu. Ini misalnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Malik dalam kitab Syarhul Kafiyah Asy-Syafiyah, termasuk Abu Hayyan dalam kitab Irtisyafud Darb, termasuk Ibnu Hisham dalam Syarah Syuzuriz Zahab, termasuk As-Suyuti dalam Ham'ul Hawami' dan sebagainya. Sebagian pakar nahwu memandang diksi qaul itu lebih tajam. Mengapa? Karena hanya mencakup yang musta'mal saja. Sementara kalau lafzun itu lebih luas karena juga mencakup muhmal. Lanjut, kata mufid adalah isim fa'il. Asalnya dari kata afada yang bermakna memberi manfaat atau informasi atau faidah. Lalu diubah ke isim fa'il menjadi mufid. Maknanya adalah mufhim. Bisa diterjemahkan yang memberi makna tuntas, yakni membuat orang diam dan tidak perlu bertanya lagi untuk mengklarifikasi. Kata musnadu adalah isim maf'ul. Asalnya dari kata asnada yusnidu isnadan yang bermakna menyandarkan.
Musnadun berarti bermakna yang disandarkan. Maksudnya yang bersubjek atau yang memiliki subjek. Hasanan, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Wal kilmatul lafzul mufidul mufradu. Kata wa pada lafaz wal kilmatu mungkin difahami sebagai wawu istinaf sehingga tidak usah diterjemahkan, atau mungkin juga difahami sebagai wawu ataf sehingga diterjemahkan dan. Kata al-kilmatu adalah isim yang bermakna kata. Lafaz ini lebih populer dibaca kalimah karena memang ini yang paling umum, ya. Tetapi kata kilmah itu memang bisa dibaca dengan 3 cara. Yang pertama, yang paling masyhur yang dipakai dalam Al-Quran adalah dibaca dengan wazan nabiqah. Jadi dibaca kalimah. Nah, itu dialek Hijaz, ya, dan yang dipakai dalam Al-Quran. Cara kedua adalah dibaca kilmah. Ini seperti yang dipakai oleh Al-Imriti. Jadi kilmah dengan wazan sidrah, wazan fi'lah. Ini adalah dialek Tamim, ya, dan yang dipakai di bait ini. Tamim termasuk kabilah Mudar. Moyangnya bernama Tamim bin Mur. Cara yang ketiga adalah dibaca dengan kalmah, ya, seperti wazan tamrah, fa'lah. Ibnu Hisham dalam syarah Syudzur Zahab juga menisbahkan dialek ini pada kabilah Tamim. Demikian juga Burhanuddin Al-Ahsa'i. Ada juga yang berpendapat ini dialeknya Bani Lahyan. Jadi kata kilmah itu bahasa fasih, bukan darurat syair. Bahkan semua isim berwazan fa'ilun, misalnya seperti kabidun, hati, atau katifun, pundak, itu boleh dibaca dengan 3 cara itu. Jadi kabid itu boleh dibaca kibdun, boleh juga kabdun. Katif juga boleh dibaca kitfun, juga katfun. Ya. Bahkan ada cara yang keempat, yakni jika ain termasuk huruf halq. Ya. Jadi kalau ainnya termasuk huruf halq, maka fa-nya itu mengikuti harokat tengah yang dikasroh. Ya, entah itu isim maupun fi'il. Misalnya fakhidh itu boleh dibaca fikhidh. Syahid bisa menjadi syihid. Ya. Adapun alif lam pada kata kilmah itu, al-kilmah itu mungkin difahami sebagai ahdiyah, yakni kilmah yang pengertiannya yang pengertian istilahnya sudah difahami oleh para pakar nahwu. Mungkin juga alif lamnya difahami sebagai alif lam mu'arrifah lil mahiyah, yakni alif lam yang memberi definisi. Lanjut. Kata al-lafzu, sebagaimana sudah dijelaskan, adalah masdar bermakna isim maf'ul, seperti khalqun menjadi makhluk. Asalnya dari kata lafadha yalfidhu lafzan, yang bermakna melafalkan. Jika diubah menjadi isim maf'ul, yakni malfuz, bisa dimaknai yang dilafalkan. Lafzun bisa diterjemahkan lafaz atau bunyi bahasa. Syarat disebut lafzun harus mengandung huruf hijaiyah. Nah, Al-Imriti dalam syairnya ini memilih diksi lafzun, tidak memakai qaul. Alasannya karena qaul itu bisa dipakai dengan makna pendapat atau keyakinan. Ya, sehingga beliau memilih lafzun yang lebih spesifik ke bahasa. Adapun Ibnu Hisham, maka beliau lebih suka diksi qaul. Nah, beliau mendefinisikan kalimat begini. Al-kalimah qaulun mufradu. Nah, al-kalimah qaulun mufradun. Ibnu Unaqa itu menambahi qaid mustaqil. Ya, beliau mengatakan al-kalimah qaulun mufradun mustaqillun. Lanjut, kata al-mufidu adalah isim fa'il, asalnya dari kata afada yang bermakna memberi manfaat atau informasi atau faidah. Lalu diubah ke isim fa'il menjadi mufid, maknanya mufhim. Bisa diterjemahkan yang memberi makna tuntas, yakni membuat orang diam dan tidak perlu bertanya lagi untuk mengklarifikasi. Kata al-mufradu adalah isim maf'ul, asalnya dari kata afrada yufridu ifradan, yang bermakna menyendirikan. Ketika diubah ke isim maf'ul menjadi mufradun, berarti maknanya yang disendirikan. Maksudnya adalah yang tunggal. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة